Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa beserta karakteristik dan peran guru dalam proses belajar. Tapi sebelum itu kalian harus selamat menyaksikan. Lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual pada siswa. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran. Di dalam lingkungan belajar, guru, peserta didik itu sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Aspek-aspek lingkungan belajar terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu lingkungan keluarga, ada cara mendidik dan bimbingan orang tua. Nah, setiap kedua orang tua itu memiliki cara mendidik dan bimbingannya yang berbeda. Lalu itu ada hubungan antara anggota keluarga, hubungan dengan kedua orang tuanya, hubungan dengan kakaknya, hubungan dengan adiknya, atau bahkan hubungan dengan saudara-saudara yang lainnya. Lalu ada suasana rumah dan juga ada kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Ada hubungan antara guru dengan murid, hubungan antara siswa lain dengan siswa lainnya, terus juga kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut, terus juga alat belajar yang digunakan oleh sekolah. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Ada teman bergaulnya, terus juga aktivitas di dalam masyarakat, terus juga yang terakhir ada media massa. Nah, faktor non-intelektual belajar siswa. Yang pertama itu ada sikap terhadap belajar. Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang yang berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi dan sikap dari sikap. Lalu ada motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang ada di luar maupun di dalam, untuk mewujudkan tujuan belajar. Nah, motivasi belajar ini setiap orang memiliki beda-beda ya motivasinya. Lalu yang ketiga itu ada mengelola informasi belajar. Mengelola informasi belajar atau bahan pelajaran dapat diartikan sebagai proses berpikir seorang untuk mengelola informasi-informasi yang ada lalu diterima sehingga menjadi bermakna. Nah, yang keempat itu ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain dari individu yang sedang belajar. Nah, jadi setiap orang juga memiliki konsentrasi yang berbeda nih. Jadi nggak ada yang tahu nih dia tuh konsentrasinya tingkatnya seperti apa, itu nggak ada yang tahu. Terus juga yang kelima itu rasa percaya diri. Tambahkan judul rasa percaya diri ini merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh dalam aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Nah, sama juga nih begitu juga dengan rasa percaya diri. Setiap orang itu memiliki rasa percaya diri yang berbeda-beda. Ada yang rasa percayanya sangat tinggi, terus juga ada yang kurang, bahkan ada yang malu-malu ya, atau tingkat percaya dirinya itu kurang. Lalu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar dan melakukannya. Nah, begitu juga dengan kebiasaan belajar. Setiap orang itu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Ada yang biasanya kalau belajar sendiri dengerin lagu atau musik, terus juga ada yang harus di tempat yang hening, harus fokus, tidak memegang apapun, harus dengan buku. Jadi setiap orang itu berbeda-beda kebiasaan belajarnya. Terus ada karakteristik seorang guru. Guru harus memiliki fungsi dan signifikasi sosial untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus juga guru membutuhkan keterampilan khusus yang didapat diperoleh melalui proses pendidikan yang bertanggung jawab dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang lain juga, guru harus memiliki kompetensi yang ditopang oleh sebuah fokus disiplin ilmu tertentu. Lalu, profesi guru harus memiliki kode etik yang melekat dan mengikat, di mana kode etik tersebut ketika dilanggar maka ada sanksi tegas terhadap pelanggarannya. Lalu, guru berhak mendapatkan imbalan berupa kompensasi atau kompensasi baik secara finansial maupun balas jasa. Dari balas jasa yang dilakukan. Nah, terus juga peran guru dalam proses pembelajaran. Dalam kaitannya peran guru dalam proses pembelajaran itu ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai perencana,
pelaksana, dan pengelola dan penilaian. Selain itu juga guru memiliki fungsi yang lain, yaitu memberikan stimulus kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual, dan juga sosial pada siswa. Yang kedua itu ada berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian dan mengilhami menantang dan berdiskusi berbagai, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, dan menilai dan merayakan. Terus juga yang ketiga itu ada menunjukkan manfaat yang diperoleh dari pembelajaran suatu pokok pembahasan. Dan yang terakhir itu guru berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusiasi, gairah dari seseorang atau seorang siswa. Nah, jadi itulah pembahasan-pembahasan dari lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa beserta karakteristik dan peran guru dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.